Selamat datang kembali di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Kali ini kita ada di materi mengenai HRM Function and Strategy atau fungsi sumber daya manusia dan kaitannya dengan strategi perusahaan. Bagi yang belum melihat video materi sebelumnya, silakan dicek terlebih dulu di playlist. Yang pertama di materi ini bahwa ini masih melanjutkan materi sebelumnya, yaitu mengenai pentingnya kita mempelajari gitu ya, mempelajari sumber daya manusia di dalam bidang apapun gitu, terutama yang berkaitan dengan perusahaan. Karena memang jika memang perusahaan itu memiliki karyawan, memiliki pegawai, maka mau nggak mau harus mempelajari sumber daya manusia tidak hanya secara teoritis, tetapi juga harus mempraktekkan. Sumber daya manusia sendiri memiliki dua sifat alamiah atau memiliki dua fungsi yang penting. Yang pertama adalah mendukung strategi perusahaan. Saya tidak membahas mengenai apa itu strategi, karena itu dibahas di mata kuliah yang lain atau di materi yang lain. Bagi Anda yang ingin memahami lebih banyak mengenai strategi, khususnya bagi Anda yang tidak mengikuti di dalam kelas saya, Anda bisa melihat di playlist saya yang lain, di playlist mengenai IT for HRM atau IT for Finance. Di dalamnya ada satu rangkaian materi mengenai strategic management. Secara singkat, bahwa strategi bisa kita definisikan atau bisa kita artikan itu adalah rencana yang hati-hati atau rencana jangka panjang dari satu perusahaan untuk mencapai overall aim atau tujuan secara umum. Ya, tujuan secara umum rata-rata memang mencari profit begitu ya. Tetapi di satu sisi juga ada tujuan-tujuan lain, misalnya saya contohkan yang sederhana begitu ya, resto gitu ya, restoran. Ada restoran yang strateginya membuka cabang banyak di mana-mana, tetapi kecil-kecil, ya begitu. Ada lagi yang memasang di tempatnya tidak buka cabang dimanapun gitu, tetapi dia memperkokoh fondasinya terlebih dulu di situ. Nah, itu contoh. Ya, sehingga tiap tempat, tiap perusahaan memiliki strategi masing-masing meskipun bidang usahanya sama. Kalau ada yang bertanya tergantung dari apa ya? Tergantung dari masing-masing pemiliknya begitu. Mau dibawa kemana gitu perusahaannya. Nah, sumber daya manusia ini sebagai salah satu pendukung utama dari pencapaian tujuan dari strategi tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, bidang sumber daya manusia ini merepresentasikan dan membuat advokasi untuk para karyawan. Jadi ada hubungan ya, simbiosis mutualisme, saling membutuhkan, saling menguntungkan. Seharusnya ya, antara karyawan dan perusahaan, antara perusahaan dan karyawan. Meskipun pada kenyataannya ya itu cukup sulit ya terjadi. Terlebih pada saat saya membuat video ini, saat-saat pandemi di mana banyak perusahaan yang mengalami kesulitan, sehingga ada banyak karyawan yang merasa dirugikan atau sebaliknya. Ada banyak perusahaan yang merasa dirugikan dengan kebijakan-kebijakan WFH atau work from home. Ya, tetapi seharusnya itu bisa dihindari, seharusnya itu bisa diatasi dengan penerapan sumber daya manusia yang baik. Strategic HRM
provides a clear connection between organization goal and the activities of employee. Seharusnya saling mendukung. Bahwa aktivitas dari karyawan itu bisa mendukung, mensupport agar perusahaan mampu mencapai tujuannya berdasarkan strategi yang dipilih. Di pihak yang lain, perusahaan juga menjadi tumpuan bagi karyawan atau pegawainya sehingga nanti mereka bisa mampu mencapai tujuannya. Begitu. Itu secara natural ya. Jadi tanpa harus diatur, itu adalah nature dari sumber daya manusia di dalam perusahaan. Sehingga menjadi penting karena saling membutuhkan, saling mendukung satu sama lain. Secara umum ada 4 fungsi dasar dari sumber daya manusia. Yang pertama adalah staffing, yang kedua adalah training and development, yang ketiga adalah motivation, dan yang terakhir adalah maintenance. Nanti kita akan secara umum membahas satu persatu dari fungsi ini, meskipun tidak semuanya karena keterbatasan ruang dan waktu. Sehingga secara umum biasanya orang menyebutnya bahwa SDM itu mulai kita dari rekrutmen, hiring people ya, kemudian mempersiapkan, preparing them, stimulating them, merangsang gitu ya, membuat mereka termotivasi untuk bekerja dan menjaga mereka supaya tetap ada di perusahaan hingga akhir, hingga pensiun, hingga retirement atau hingga keluar, resign. Itu nanti yang akan kita bahas hingga materi dari mata kuliah ini selesai. Yang pertama adalah staffing. Di dalam staffing kita harus mampu ya, kalau sebagai orang yang terlibat di dalam sumber daya manusia di satu perusahaan ya, kita harus mampu menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Match prospect skill to the company strategy need. Jadi tidak semua orang yang pinter ya gitu, wah IPK-nya tinggi gitu ya, itu cocok untuk diterima. Tidak semuanya. Dan tidak untuk semua posisi. Dan ini diawali dari recruiting. Use accurate job description to obtain an appropriate pool of applicant. Dan nanti job description itu diawali dengan job analysis yang akan kita bahas di bab berikutnya. Dan juga selection. Setelah kita menetapkan job analysis menjadi job description, kita membuka lowongan rekrutmen, kemudian kita melakukan seleksi. Thin out pool of applicants to find the best choice. Ya, kalau pelamarnya banyak, ya aplikannya banyak, maka kita mencuitkan thin out ya, untuk mencari yang terbaik di antara aplikan atau pelamar tersebut. Yang terbaik belum tentu yang memiliki kualifikasi paling tinggi. Nanti di situ ada unsur mengenai sifat secara psikologis. Nanti akan dibahas lebih lanjut di bab mengenai selection. Staffing has fostered the most change in HR department during the past 30 years. Jadi perubahan dari proses staffing ini sudah mempengaruhi kinerja dari Departemen Sumber Daya Manusia selama 30 tahun terakhir. Selalu saya sebutkan bahwa materi ini lebih khusus untuk rekan-rekan di program studi sistem informasi, maka nanti pada saat
kita membahas mengenai rekrutmen, mengenai selection, maka kita juga akan membahas mengenai e-recruitment begitu ya. Bahwa rekrutmen saat ini itu sudah mengalami perubahan. Dengan adanya teknologi, dengan adanya pilihan untuk online, sehingga lebih menghemat waktu, lebih menghemat tenaga, dan juga yang pasti lebih menghemat biaya. Itu yang pertama, yaitu mengenai fungsi staffing. Fungsi yang kedua adalah training and development. Kita nanti akan juga membahas ini di bab yang tersendiri di berikutnya setelah selection and recruitment. Training and development. Jadi training ini nanti biasanya dimulai pada saat awal, yaitu orientation, orientasi. Membuat karyawan baru terutama untuk paham tentang aturan, tujuan, dan juga budaya dari perusahaan tersebut. Teach the rules, regulation, goals, and culture of the company. Kalau di kampus biasanya kita mengenal istilah yang umum yaitu ospek ya, pengenalan kampus sama. Kita mengajarkan apa aturan-aturan di kampus ini. Kalau di perusahaan apa aturan-aturan di perusahaan ini, karena ya tiap tempat pasti akan memiliki aturan yang berbeda. Sebagai contoh misalnya kedatangan, pulang, gitu ya. Ada yang longgar, ada yang sangat ketat. Aturan untuk istirahat, aturan untuk tepat waktu. Aturan untuk misalnya yang kalau di kantor di perusahaan mendengarkan musik. Nah, itu berbeda-beda. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh, begitu ya. Rules, regulation, kemudian juga tujuan dari perusahaan yang nanti akan sangat erat berhubungan dengan budaya perusahaan. Di mata kuliah ini saya tidak banyak membahas mengenai ini ya, karena ini ada di materi yang berbeda, di materi manajemen organisasi begitu. Bahwa budaya perusahaan itu yang nantinya mampu secara langsung mensupport visi dan misi perusahaan atau tujuan dari strategi perusahaan. Dan budaya ini nanti akan memiliki pembahasan yang cukup panjang ya. Jadi tidak di sini pembahasannya. Kemudian biasanya setelah masuk ada training. Help employee acquire better skill for the job. Biasanya training ini hanya diasumsikan untuk karyawan baru. Nah, ini yang salah. Bahwa training itu tidak hanya untuk karyawan baru, tetapi bahkan untuk yang sudah lama. Untuk apa ya? Untuk better skill for the job. Dan ini yang sering diabaikan. Ayo, masa gitu aja nggak bisa? Masa gitu aja butuh training? Nah, begitu. Padahal tidak. Dan itu tugas sumber daya manusia untuk memetakan hal tersebut supaya terlaksana. Employee development, prepare employee for future position in the company. Nanti ada karir. Bahwa karyawan ini seharusnya diberikan pandangan, diberikan persiapan untuk menempuh karir yang lebih baik. Seharusnya. Meskipun pada faktanya tidak banyak perusahaan yang berbuat seperti ini. Apalagi kalau itu levelnya blue collar atau orang biasa menyebut levelnya buruh begitu ya. Maka ya nggak ada posisi masa depan ya, di situ aja terus begitu sampai pensiun. Nggak punya skill kok. Nah, padahal itu yang harusnya dihindari, sudut pandang seperti itu. Semua punya kesempatan. Tetapi kalau sudah diberi kesempatan tapi orang tersebut tidak memanfaatkan, nah itu lain masalah. Organizational development help employee adapt to the company changing strategic direction. Nah, jika pada suatu saat perusahaan tersebut berubah strateginya, maka ya harus menyesuaikan. Kalau Anda tanya, apakah bisa perusahaan itu berubah strategi? Oh ya, sangat bisa.
Dan memang strategi itu tidak untuk dibuat selamanya. Strategi yang baik adalah strategi yang beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Kapan itu terjadi ya? Bisa saja karena terjadi pergantian kepemilikan. Apalagi kalau itu perusahaan keluarga misalnya. Dari orang tuanya yang sudah meninggal misalnya. Atau mewariskan perusahaannya ke anaknya. Dan anaknya memiliki visi dan misi yang berbeda. Memiliki strategi yang berbeda yang harus beradaptasi. Atau pada masa-masa seperti ini, masa-masa pandemi yang mengharuskan hampir semua perusahaan berubah ya, beradaptasi terhadap kondisi-kondisi yang baru. Ya maka karyawannya juga harus ikut beradaptasi. Dan itu tugas Departemen Sumber Daya Manusia untuk membantu adaptasi tersebut. Dengan cara apa? Dengan banyak cara. Dengan training, dengan motivasi, bisnis proses reengineering, dan itu nanti akan coba saya bahas di bab yang terpisah. Dan ini hampir sama dengan yang sebelumnya ya, career development, employee development. Hanya di sini karyawan harus diberi pandangan bahwa ini loh nanti yang akan Anda lihat di kemudian hari. Misalnya kenaikan gaji berkala, ya, dan kemudian ada motivasi untuk meraih posisi yang lebih tinggi, sehingga ada motivasi untuk belajar. Ya, dan itu yang biasanya jarang ya. Baik dari pihak sumber daya manusia ataupun dari personelnya sendiri, dari karyawannya sendiri. Ya, orang biasanya menyebut bahwa manusia itu sering kali terjebak dengan zona nyaman. Ya, gini aja saya hidup kok Pak gitu. Gini aja saya sudah dapat gaji dan cukup kok. Buat apa saya belajar lagi? Kok ribet, kok susah gitu. Apalagi ada yang merasa saya kan sudah tua, buat apa saya belajar lagi? Nah, itu yang harus dihindari dan harus dihilangkan oleh pihak Departemen Sumber Daya Manusia terhadap rekan-rekan karyawannya. Sehingga perusahaan tersebut bisa bergerak maju dan bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Itu untuk sementara bagian pertama dari materi HRM Function and Strategy. Kita akan ketemu lagi di bagian berikutnya, masih di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.